Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyampaikan tentang liabilitas dari sisi perpajakan. Tentunya menyambung dari video sebelumnya, eh, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan sebagai bahan diskusi nantinya ketika kita bertemu secara virtual. Nah, video kali ini fokusnya adalah bagaimana transaksi-transaksi yang timbul ya, khususnya di kewajiban. Tentunya nantinya kita akan menggunakan pendekatan penjurnalan begitu ya. Dikarenakan memang jurnal ini salah satu jembatan untuk kita sebagai akuntan menyusun laporan keuangan. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya bahas, teman-teman. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan pembelian secara kredit. Tentunya di subbab sebelumnya ini sudah dibahas sebenarnya. Tapi pengulangan saja, teman-teman, bahwa membeli ya, membeli secara kredit itu selain ada konteks membeli, selain ada PPN, itu ada yang apa namanya, kewajiban yang lain begitu ya. Kewajiban yang lain atau perpajakan yang lain mungkin yang timbul selain PPN. Nah, kemudian ada utang pajak PPh 21. Kemudian utang PPh 22. Kalau 21 itu teman-teman kan berkenaan dengan misalkan perusahaan motong gaji, kemudian ada hutangnya begitu ya. Itu juga dengan hutang PPh 22, itu transaksi dengan pemerintah daerah atau transaksi di industri tertentu yang itu ada apa namanya, ada ada pemungutan ya, ada pemungutan. Kemudian ada PPh 23 itu berkenaan dengan jasa ya, salah satunya adalah jasa ataupun sewa teman-teman ya. Selain PPh pasal 4 ayat 2, kemudian ada utang PPN. Nah, tentunya ada konsep pemotongan pemungutan yang belum sempat saya singgung ya. Apa bedanya sebenarnya gitu ya. Nah, teman-teman, di konsep pemotongan pemungutan, nah ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau potong itu teman-teman, kalau memotong itu dia itu mengurangi pembayaran. Yang melakukan pemotongan itu yang memberikan penghasilan ya, memberikan penghasilan. Tetapi kalau pemungutan itu ada tambahan. Ya, ada tambahan dan itu dilakukan oleh penerima penghasilan ya. Nah, PPh 22 itu teman-teman, PPh 22 itu uh, bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Nah, di konteks ini hanya di pemungutan. Namun teman-teman bisa cek di bukunya Sukmisma Agus itu ini berlaku potong pungut juga gitu ya. Tapi di sini concernnya di tampilan layar ini teman-teman, itu fokusnya adalah bahwa kalau pemotongan itu ya udah 4 ayat 2, 21, 26, 23, 26. Jadi yang motong itu adalah mengurangi. Itu motong. Seperti teman-teman kerja di perusahaan, dapat gaji, nah, gajinya 100.000 misalkan, ternyata teman-teman dapat 96.000. Ternyata 4.000-nya dipotong gitu ya. Konsepnya itu adalah pemotongan. Yang motong adalah yang pemberi penghasilan, yaitu perusahaan. Tapi kalau pemungutan teman-teman itu menambah ya, menambah tagihan. Contohnya PPN ya. Teman-teman misalkan teman-teman itu PKP jualan. Ya, jualan. Nah, teman-teman itu kan memungut ya, memungut. Gitu juga dengan PPh 22, jual kertas. Yang jual itu mengungut PPh 22 juga ya, selain PPN. Nah, itu konsep dasarnya. Ini belum sempat saya singgung pada pertemuan dan video sebelumnya, teman-teman. Jadi, ini konsepnya. Jadi nanti teman-teman kalau pengen bekerja di korporasi atau mendirikan usaha, hati-hati di situ karena ada kewajibannya, teman-teman. Kalau motong, ya kalau motong dia punya kewajiban untuk menyetorkan ke kas negara. Perusahaan tadi motong PPh 21 dia wajib menyetorkan yang dipotong itu. Itu juga mungut. Menambah tagihan itu teman-teman, mungut PPN, ketika mungut dia itu harus bayar yang dipungut itu. Tentunya mekanismenya tidak seperti pemotongan, teman-teman. Pemungutannya itu ada apa namanya, kredit pajak gitu, ada pajak masukan yang menjadi pengurang dari pajak masuk, pajak keluaran gitu ya. Kira-kira begitu.
PPh 22 juga bisa menjadi kredit pajak atau bisa menjadi hutang pajak dan disetorkan ke negara. Itu ya, itu konsepnya. Ini belum sempat saya sampaikan tentang pemungutan-pemungutan. Nah, contoh misalkan yang ini teman-teman ya. Ini kan faktur penjualan gitu ya. Faktur penjualan. Nah, kita melihat dari sisi pembelian sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas secara utuh saja ya teman-teman ya. Jual belinya bagaimana. Nah, kalau jual, ya, kalau jual berarti kan timbul apa? Kalau seperti ini timbul piutang kan, timbul piutang. Tetapi kalau beli, jurnalnya adalah misalkan persediaan hutang dagang, ya, hutang dagang. Normalnya kan begini teman-teman ya. Kemudian ada PPN masukan. Kemudian ada down payment, ya. Kemudian ada down payment yang dibayarkan, itu kas. Itu. Jadi hutang dagangnya, kasnya yang dibayarkan 30 juta, PPN masukannya, penjualannya sebentar, ini 162.500. Kemudian dikalikan 10%. Hutangnya, teman-teman, hutangnya adalah 148.750 juta. Nah, ini kan sebenarnya umum ya, transaksi umum yang teman-teman udah sering dapatkan. Jadi ketika beli, maka akan ada PPN masukan ya. Akan ada PPN masukan, kemudian kalau jual otomatis ada PPN keluaran. Nah, perpajakan yang timbul secara umum teman-teman itu adalah ini. Ya, ketika melakukan pembelian. PPN masukan ingat saldo normalnya adalah di debit ya. Jadi ini akan menjadi kredit pajak. Jadi kenapa di debit? Karena saldo normalnya adalah sama seperti aset. Gitu ya, diperlakukan sama seperti aset. Kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Untuk transaksi hutang dari pembelian. Oke. Kemudian teman-teman, PPh 21. Nah, ini. Ini adalah perusahaan. Ini perusahaan itu bayar gaji, ya, bayar gaji. Nah, ketika bayar gaji, itu ada PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan. Nah, secara sederhana teman-teman, yang dipotong itu ya dicatat sebagai hutang. Nantinya ketika dilaporkan dan dibayar, tentunya sebelum lapor itu dibayar dulu kan. Namun ketika dibayarkan, nah tinggal dibalik saja jurnalnya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ketika dia motong, maka itu akan dicatat seperti ini kan. Ini gajinya sales, kemudian ini general and administratif ya. Jurnalnya kan begini ya, teman-teman ya. Normalnya kan begini. Pembayaran gaji kan begini. Gajinya adalah 5 juta sama 10 juta. Kemudian dijumlahkan. Seperti ini kan teman-teman. Oke, kurang nolnya. Oke. 15 juta. Nah, tetapi karena perusahaan itu motong PPh 21, ada kewajiban, maka kita catat utang PPh 21. Nilainya adalah 240. Nah, sehingga yang dibayarkan bukan 15 juta lagi, tetapi ini ditambah dengan gaji ini dikurangi dengan PPh 21. Kenapa berkurang? Karena ada kewajiban lain yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, sehingga nanti ketika dibayarkan teman-teman, utang PPh 21-nya berkurang. 240.000 pada kas. Ya, ketika dibayarkan akan seperti ini jurnal. Nah, itu untuk PPh 21. Kemudian
Bagaimana untuk PPh 22? Nah, untuk PPh 22 itu saya tadi sudah menyinggung di konsep pemotongan pemungutan, teman-teman. Misalkan seperti ini, PT ABC itu beli kertas. Di bab sebelumnya saya sudah bahas, teman-teman, di uang muka ya, pembayaran di muka. Ini beli kertas senilai 330. 330 juta 300.000. Tarif PPh-nya untuk kertas itu 0,10%. Beli itu teman-teman bukan hanya PPh 22, tetapi ada PPN. Nah, kita asumsikan di soal ini adalah PKP gitu ya. Ada PPN-nya. Nah, konsep pemotongan pungutan, potong pungut ya. PPh 2 itu kategori apa? Salah satunya adalah kategori memungut ya. Memungut itu menambah tagihan. Yang memungut siapa? Yang memberi penghasilan, yang jualan. Tapi kalau pemotongan teman-teman, yang memotong itu siapa? Yang memberi penghasilan. Nah, sehingga perlakuan jurnalnya juga berbeda. Ya, hati-hati. Terpenting teman-teman ingat konsep ini, nanti bisa melakukan penjurnalan. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman, PT Kertas ya, membeli PT Kertas senilai oke. Kita cari tahu dulu DPP-nya teman-teman, karena include ya. DPP-nya berarti seperti biasa ngitungnya. 110 bagi 100 bagi 110,10 teman-teman ya. Karena ada 0,10%-nya, include PPN ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Kita kalikan. 300 juta ya DPP-nya. Sehingga PPN-nya itu ini dikalikan 10%. Kemudian PPh 22-nya ini dikalikan dengan 0,10%. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, ketika beli, ya PT ABC beli, berarti persediaan, kemudian ada PPN masukan. Ini jurnalnya ini ya teman-teman ya. Jurnal PT ABC. Pembeli ya. Kemudian uang muka PPh 22. Kenapa uang muka PPh 22? Karena dia dipungut oleh yang jualan, yaitu PT Kertas. Kemudian kas. Ini PPN masukannya ini teman-teman. Kemudian PPh 22-nya ini 300. Kemudian kita jumlahkan. Oke. Sudah begitu. Oke, saya ulangi lagi teman-teman. Berarti PT ABC itu ketika beli, oke, akan timbul, oke, ini kan konteksnya hutang ya. Anggap ini hutang ya teman-teman ya. Hutang dagang. Sebenarnya ini pengulangan saja. Tapi hanya meyakinkan saja ya teman-teman ya tentang ya uang muka yang sebelumnya itu. Jadi ketika beli itu akan muncul uang muka, PPh 22 dan PPN masukan. Kenapa eh, yang mencatat apa namanya uang muka itu PT ABC? Karena yang memungut adalah PT Kertas teman-teman. Ya, memungut. Kembali lagi ke ini ya teman-teman ya. Awalnya kalau pemotongan itu kan pemberi penghasilan. Pemberi penghasilan yang apa ya namanya yang motong ya. Tapi kalau PPh 22 yang menerima yang mungut ya. Berarti konsepnya udah benar ya teman-teman ya. Untuk yang ini yang mungut itu adalah yang menerima penghasilan yaitu yang jualan. PT ABC sebagai pemberi penghasilan itu dipotong ya, sehingga beri ini apa perlakuan jurnalnya itu ya, jurnal umumnya. Nah, selanjutnya itu PPh 23. Nah, sama teman-teman ya.
PPh 23 itu, misalkan ini PT Karisma itu servis motor ya, servis kendaraan. Ternyata servis kendaraannya itu konsepnya adalah pemotongan kalau seperti ini teman-teman. Yang motong siapa? Nah, kalau ini kan yang mungut adalah PT Kertas. Ya, PT Kertas menambah tagihan. Ya, ingat pemungutan itu menambah tagihan. Tapi kalau pemotongan itu mengurangi tagihan. Ya, nah, kalau seperti ini, nah ketika dipotong maka yang dibayarkan tambah rendah. Ya, yang dibayarkan tambah rendah. Siapa yang motong? Yang motong adalah yang ini siapa yang motong? Yang motong adalah yang memberi penghasilan, ya, yang memberi penghasilan. Tentunya yang memberi penghasilan siapa? Yang memberi penghasilannya adalah yang PT Karisma, ya, PT Karisma. Ingat konsep ini teman-teman ya. Kalau 23 itu pemberi penghasilan, ya. Pemberi penghasilannya berarti PT Karisma yang bayar gitu ya. Nah, jurnalnya bagaimana teman-teman? Jurnalnya adalah berarti servis kendaraan. Kemudian servisnya berapa? 2.500.000. Kemudian kas yang dibayarkan 2.450. Ya. Sisanya adalah apa, teman-teman? Karena dia motong, maka kita cari catat sebagai utang. PPh 23. Nilainya adalah dikalikan 2%. Ini, teman-teman ya. Itu. Jadi, PT Karisma Digital ketika servis, dia wajib motong. Motong ya. Ketika motong berarti dia mencatat hutang. Ketika mencatat hutang ada kewajiban yang harus dibayarkan, disetorkan ke kas negara. Gitu. Tentunya untuk bengkel itu akan mencatat sebagai uang muka, ya, kas, uang muka PPh 23 dan pendapatan dari servis kendaraan. Jadi ini adalah jurnal PT Karisma. Kemudian jurnal bengkel. Jurnal bengkelnya adalah kas, uang muka PPh 23 pada pendapatan. Servis. Ini kasnya teman-teman. Uang muka PPh 23-nya dan pendapatan servis. Oke, itu. Nah, yang terakhir teman-teman, PPN. Nah, PPN itu tentunya transaksinya kan, ya, transaksi dari jual beli yang berkali-kali dalam satu bulan. Kurang lebih kan begitu ceritanya. Nah, setiap akhir bulan, perusahaan itu akan menghitung, mengakumulasi PPN keluaran berapa, PPN masukannya bagaimana. Nah, contoh misalkan di layar ini PPN keluarannya adalah 23 juta, PPN masukannya 19.600. Dibayarnya adalah 3.920.000. Nah, ini dibalik saja teman-teman. Ya, kita kembali ke saldo normalnya gitu. Kalau PPN keluaran itu kan saldo normalnya adalah di kredit. Kita balik menjadi debit. Karena dikurangi mau dibayar gitu. 23 520. Karena posisinya kurang bayar, teman-teman. Ya. Jadi ada yang kewajibannya. Jadi kan PPN keluaran itu hutang ya, teman-teman ya. PPN keluaran itu hutang. Kemudian mau dibayar, ya, mau dibayar. Nah, ketika dibayar, maka PPN keluaran itu yang saldo normalnya kredit itu menjadi debit. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya PPN masukan. PPN masukan ini saldo normalnya kan debit. Karena jadi kredit pajak itu bisa menjadi pengurang dari PPN keluaran senilai 19.600. Nah, kemudian kas ya, karena dibayar ya teman-teman ya. 3.920. Jadi itu. Jadi itu teman-teman mengenai apa namanya
mmm, transaksi berkenaan dengan hutang ya. Nah, kalau PPN begini ya, teman-teman ya. Jadi ceritanya itu PPN keluaran senilai ini ya, teman-teman ya. Kemudian PPN masukan senilai ini juga. Oke. Kemudian sisanya ini. Sisanya ini teman-teman ada dua kemungkinan, kurang bayar atau lebih bayar. Kalau seperti ini kan K-nya lebih besar dari PPN masukan. Sehingga dia kurang bayar. Kalau kurang bayar ya dibayar. Tuh. Itu ya teman-teman ya, berkenaan dengan pembahasan tentang perpajakan, liabilitas dari perspektif perpajakan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.